insya Allah malam hari esok di masjid kita habis isya diadakan Lailatul Qiraah. Orang BM-nya orang berijab masjid Ulul Ibah Persatuan Qariah Kadalan hendak mengadakan Lailatul Qiraah di masjid kita. Dan hujan sebenarnya Pak Bupati hendak datang ke sini lawan wakil bupati gitu kan. Jadi beberapa ibu nak hadap pada Lailatul Qiraah ayo hari ya kan. Saya hari ini kisah hari ya kan. Jadi hari ada Lailatul Qiraah awal pada tahun hari dan jabatan itu. Ya, jadi insya Allah beberapa ibu mudahan malam ya kaderjat ya kan. Dan diharap lawan pagi malam hari ini bertahlil bubuhan relawan bersediakan misi kami barat kita itu orang bersediakan situ barat arah itu bersedia itu bersedia jadi ada bersih-bersihnya biasanya bupati ada gitu kalau ada ini alhamdulillah jadi ada juga alhamdulillah sopak kita pesigit kita diilangi orang ya ini berkat pesigit kita orang hendak Lailatul Qiraah. Ada juga orang harap bernikahan dan juga ada. Jadi bagus banget alhamdulillah. Masih kita orang harap bernikahan ya ada orang harap ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu, kembali kita ucapkan syukur alhamdulillah sore hari ini bisa kita lanjutkan pelajaran kita sesuai dengan rencana kita akan membaca kitab yaitu yang bernama Sifat 20 yaitu Awaluddin yang ini yang disusun oleh Syekh Utsman Betawi. Kalau Bang Berhari ini tulisannya ini bahasa Melayu ini ditulis lawan bahasa Latin atau bahasa kita. Jadi insya Allah sepertaan bisa membaca buku ini. Apabila kita melawar itu sebagian aja dan bisa. Kalau ini insya Allah kita akan bisa sepertaan membacanya. Salawat dan salam kembali kita sampaikan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, keluarga, jiran, tetangga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita kalau ya mendengar berita, mendengar kabar, berita baca-baca, ya terutama saat ini juga perubahan iklim di mana-mana terjadi banjir. Tapi alhamdulillah di Hulu Sulawesi Selatan ada banjir, tapi di daerah pegunungan ya kan. Kemudian ada semalam terjadi di Lokau, Jawa ada beberapa buah rumah karena tanggul jebol sehingga sampai ada yang rumah yang ada musibah. Kita doakan mudah-mudahan karena musibah artinya diberikan kesabaran dan mudah-mudahan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ya kira-kira pasti ada rumah yang rusak, mungkin ada segalanya. Mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita berdoa, kita setiap saat, setiap waktu berdoa, mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tadi minggu yang lalu hari Jumat kita meninggal saudara kita Adnan bin Mardadi, ya kan. Kemudian semalam Sabtu pulang ada di Saka-Saka Kulit atau Muhammad Rusli bin Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan mereka berdua ini diberikan kelapangan di dalam kubur dan mudah-mudahan kalau ada yang ditinggalkan mendapat kesabaran dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan segala sesuatu karena ini memang harus terjadi. Kita ini harus benar menerima. Kembali pada minggu yang dulu Allah sudah menjelaskan mengenai masalah pentingnya kita belajar ilmu aqaidul iman. Pertama,
Kalau menurut di dalam Al-Quran itu sudah jelas sebanyak amal apapun pekerjaan kita, kalau di dalam hati kita ini ada berbau yang membawa kemusyrikan, maka amal kita itu akan ditolak, ada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu kita harus jaga hati kita. Bapak Ibu, belajar akaidul ibadah ini juga ada cara di wadah kita ini, yaitu belajar ilmu usuluddin atau yang disebut bahasa kampung sifat 20. Sifat 20 ini yang wajib kita ketahui bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat 20 yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena rukun iman kita ada. Pertama, beriman kepada Allah. Nah, kalau kita berbicara beriman kepada Allah, maka disinilah kita belajar ilmu akidah. Kaidah ibadah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah, pulangan mempelajari kita ada sifat Nabi dan Rasul, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 tak harus. Dibantu kadang kita beriman lawan malaikat, beberapa malaikat yang wajib kita kenal, kita ketahui. Beriman lawan kitab-kitabnya, beberapa kitab yang wajib kita percayai. Beriman kepada hari kiamat akan datang. Terakhir beriman lawan qadar dan qadar, buruk dan baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada Nabi Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari kiamat, yang terakhir beriman qadar dan qadar, buruk dan baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rukun iman. Ini rukun iman. Jadi kita ini belajar ilmu ma'rifatullah, ilmu ini adalah ilmu untuk kesempurnaan kita. Nah kemudian kalau belajar sifat 20 ini sekali tutung, nah secara ijbalik, sekali tutung, nampak percaya bahwa saya Allah itu mempunyai sifat kesempurnaan. Ada sifat kekurangan Tuhan. Mustahil Allah Ta'ala bersifat kekurangan. Habis selesai. Dan wajib itu Allah Ta'ala bersifat kesempurnaan. Mustahil Allah Ta'ala bersifat kekurangan, ya kan? Harus bagi Allah Ta'ala mengadakan alam, meniadakan alam. Artinya apa? Allah itu kan wajib, bola dunia kan wajib. Itu harus hadap diulahnya jadi, hadapan diulahnya jadi. Jadi yang wajib bagi Allah Ta'ala itu Allah bersifat kesempurnaan. Ikan tahu sifat Tuhan, tahu apa sifat Allah itu sifat kesempurnaan. Sempurna itu apa? Apabila Allah Ta'ala melihat sempurna, Allah Ta'ala mendengar sempurna, Allah Ta'ala hidup sempurna. Apabila Allah Ta'ala itu buta, kekurangan mustahil. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat betulik, mustahil. Mustahil Allah Ta'ala itu berhajat memerlukan kebenaran, mustahil. Allah Ta'ala wajib bersifat kesempurnaan, mustahil bersifat kekurangan. Harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat, yaitu harus mengadakan alam atau tidak mengadakan, itu kan wajib begitu kan. Sehingga 40 akaid itu kayaknya kita rintit. Dan 40 akaid itu yang tafsir wujud tidak maka muhamabah ya ta'ala binafsi wadaniya wujud iradat ilmu hayat sama besar kalam kadirun muridun semiun besurun mutakalibun. Ini 20. Ini yang tafsir. Arti tafsirnya tanggiri inci satu-satu, ya kan. Kalau secara kesempurnaan, jadi hari ini kita ibadah dia ada dan hendak tutup hari ini ibadah biar kada kasih lagi ada tutup untuk berjisbat 20. Jadi Tuhan sifatnya kesempurnaan. Mustahil Tuhan bersifat kekurangan. Harus Tuhan bersifat Allah Ta'ala pada Allah sudah selesai tutup. Kenapa? Tadi perlu soalnya pun menghalang tutup. Jadi kita tuh ujian dulu, aja lulusnya ujian. Kami dah tutup aja, dah tutup sudah. Kami tinggal lagi mulai mengetahui dan secara terperinci. Jadi belajar sifat 20 ini kada susah. Bila hendak pejabat, wajib Allah Ta'ala bersifat kesempurnaan. Mustahil Tuhan bersifat kekurangan. Harus Allah Ta'ala mengadakan alam dan meniadakan selesai. La ilaha illallah La ilaha illallah sudah. La ilaha illallah sudah. Ya kan? Ada pun sifat Nabi, ya. Nah, kita tadi kalau kayak apa yang wajib, apa yang mustahil, satu harus lebih sahilah. Itu kada perlu apa yang lawas itu sebubat saja. Tarhibullah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah,
ulik sampaikan kisah dulu bagaimana kesimpulan akaidul ibad. Kayak tadi ya kan. Kesimpulan akaidul ibad itu ialah jalur dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis itu 40 wajib, 41 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil, 1 harus 41. Kemudian bagi Nabi Rasul 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus 9, 41 tambah 9 50. Termasuklah dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai sudah. Selesai sudah. Jadi mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selesai. Nah di sini dia udah kembali orang rapi sekarang. Udah kita ini kalau berdarah lebih ya. Orang membadahkan orang tuh bahasa kita aja bahasa dia tuh kayak Pak Hidayah. Aku juga bahasa kita aja. Tapi resmi orang ini bicara resmi di hadapan Kapolri, dia mengatakan Nabi mengatakan ulun di dalam beberapa hari ulun buka, ulun cari kalimat maka ada akhiru kalbi la ilaha illallah dakhala jannah. Itu hadisnya sahih banget. Siapa yang bisa bahari hayat yang membaca kalimat yang masuk surga. Sehingga tidak boleh wa in zina, sahaja bisa kalaupun dia berzina. Wa in sarqa, walaupun dia pencuri, seandainya dia orang pencuri, akhirnya kau mengakhiri kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Ini Nabi kritik kurang. Jabat jauh masuk surga dengan la ilaha illallah masuk surga betul. Jabat dia. Lah ini namanya perlu dimengerti, perlu dipahami. Lah agar membaca la ilaha illallah waktu sakaratul maut itu ujar guru di Subara lebih berat daripada penalan kubur. Kalau lihat benar, kayaknya semalam belajar di Subara untuk belajar tauhid, tapi bisa sih beritakan ada jabat-jabat orang sakaratul maut itu. Karena pada sakaratul maut itu kita tahu aja dulu. Coba ada baju, saya tak silap mana baju ini kenapa? Susah sakaratul maut itu sudah. Jadi sakaratul maut itu tenaga kita ini sudah semua sudah bed sudah penglihatan sudah berkurang, pendengaran sudah berkurang, segala tinggal hati betul lagi kita jaga lagi hati aja kita kan tahu. Kalau tenaga kita ini sudah pergerakan berarti sedang lagi gerakan tangan dan semua sudah sangat berat ya. Nah jadi di sinilah ujian dong perlu kita kalimat kata-kata orang itu kan kada Pak Sidik mengatakan itu benar ujian membaca kalimat la ilaha illallah katakan harus lagi bisa. Abu Tawahid itu benar rasa sotil benar saya pertama baca la ilaha illallah lihat ya bibir baca kada bergerak bibir kada bergerak la ilaha illallah dan bergerak tuh ingat aja. Coba pun kita berbanding orang lain, lihat ya, motornya bergerak terus lah. Berarti membaca la ilaha illallah itu hanya dengan lidah. Berarti ini sangat ringan benar. Waktu ada perlu bibir, ada perlu betul bibir, cukup dengan la ilaha illallah. Coba di sinilah ujian kita kada usah kisah sakaratul maut. Dan biges tidak bahasa kita di kampung waras besukan kawaro ya kan kayak makan ketupat makan lontong kulit laba macam-macam ya maka dia kayak makan minum kopi minum teh ya kan nasi kuning nasi bungkus macam-macam ya kan tahari makan besukan makan kayak kita kembali ke warung malam makan belum tentu bisa baca la ilaha illallah. Bahkan kau, berpandir kau, berukuk kau, sebuahan kau, kenapa ada membaca la ilaha illallah? Berarti itu berat. Nah di sini kita kayak apa supaya ringkas dia kan, kayak apa supaya mudah, ya kan? Ulun mengutip di dalam surah Yusuf, ya kan? Inna nafsa la abbaratun bisu
illa ma rahimah rabbi. Nafsu itu mengajak manusia berbuat yang baik. Dan nafsu ini judulnya pembawa yang baik. Kecuali orang yang disayangi oleh Allah, oleh Tuhan, tak mana nafsu. Nafsu ada pakat, ya ada. Nafsu ada gurih, ada. Nafsu ada kawin, ada. Ya kan, lelaki yang di dunia nafsu ada. Tapi dengan nafsu itu ada. Nafsu itu ialah perasaan kita. Itu nafsu. Kalau tadi buat nafsu ada bakar, gula, segala. Nafsu perasaan kita. Apa perasaan kita? Melihat ini asas saudara, nafsu. Hidup di asas saudara, nafsu. Kalau berjalan asas saudara, nafsu. Kalau berusaha asas saudara, nafsu. Ya kan? Kau berisi rumah asas seorang nafsu, berisi duit asas seorang nafsu. Hidup kita ini merasa nafsu sabuat. Yang berkering hanya la ilaha illallah. Wajah pada dua ini berkering ya Allah. Untuk berkering. Berkir melalui ya Allah. Tadi kan kita baca la ilaha illallah ya Allah. Ayo ya aku mudah ya pada dua tinggal. Lalu nafsu ini bila ia terbiasa di dalam diri kita, di nafsu ini jadi lejat, ini tidak akan menjauhkan kita lawan Tuhan. Jauh kita lawan Tuhan. Maka bila ia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, sama dengan jauh dengan rahmatnya. Bila ia jauh dengan rahmatnya, nah ini tadi yang berbahaya. Sehingga kita dan hidup kita dan hidup. Bila yang kawak membaca subhanallah, 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 di orang dapat rahmat Allah. Jangan ada depan Allah Ta'ala pada membaca subhanallah. Ya kan? Apalagi punya kau sampai ya Allah Akbar. Ini orang dapat rahmat Allah. Orang takut baca istighfar rahmat Allah, orang baca salawat rahmat Allah, orang baca istighfar sabayah rahmat Allah, baca Quran rahmat Allah, orang bersedekah rahmat Allah. Pokoknya orang beribadat itu dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila dia nafsu seorang nan ada, Allah Taala itu jangan paksa kita aja. Banyak takalon kita lihat. Melihat seseorang hidup seseorang ujar ini masuk jika Allah ujar Ta'ala baharat ya jadi baharat ya jadi ya seseorang ya lah disinilah kita. Jadi kita ini berangsur-angsur bertambah dulu. Kita di dunia di makhluk di dunia harus yakin dunia lawan isinya, langit lawan isinya ulahan Tuhan. Jangan dicampuri, jangan ada itu udah ada kawan di ada kawan mengakui lagi mana ada di dunia orang mengklaim mengakui dunia orang kau di Jepang ada ya kan negara-negara kaya negara-negara lain kan ada dunia lawan isinya orang langit kalau termasuk kayak kita juga ya antara langit dan bumi kita yang ada di dalamnya antara langit dan bumi kalau dalam dunia apa di lautan kah dalam di luar angkasa kah dalam ibadah kah itu adalah ciptaan Allah SWT. Kita harus yakin harus percaya. Nah kemudian kita ini ada orang amatur ya kan hari ini kemarin Sanayan ada di sini Sabtu kemarin Sabtu ada di Hilir kaidah kemarin Jumat ada di Langgar Akhirat ya hari Ahad sebelum zuhur ada di Langgar Kaidah ya hari Sabtu di Majlis Talim siapa pada mengatur ya pada mengatur ya Allahu Akbar. Nah disinilah kita tahu tadi udah di langit ulah Tuhan budi ulah Tuhan dan bukak tadi ulah Allah Ta'ala dan buburi ini dari Allah Ta'ala dan pada dari Allah Ta'ala ada sumbernya ini dulu. Jadi kita nafsu kita ini dan kita perangi kita diperangi nafsu perasaan yang demikian itu kita lepas kita ganti dengan kalimat la ilaha illallah. Ada aku bisik mata, ada aku bisik telinga, ada aku bisik kehidupan, bisik Jawa, ada bisik maksud kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nang di awak kita, apalagi yang di luar awak kita. Nah, sudah satu dan mengatur di dunia Allah Ta'ala dan menjadikan dunia Allah Ta'ala
ampunnya Allah Ta'ala. Jadi kita ibadah, kita ini ibadah, ya kan? Kita ini berada dalam genggaman kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan begitu ibadah-ibadah kayalah semua ada genggaman kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian, bilanya sudah demikian, berarti satu udah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Bila kita kayak itu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Kenapa? Karena kita sudah lepas dari kata-kata Tuhan, inna nafsa la abaratun bisu. Nafsu itulah yang merusak manusia. Illa barah di kecuali manusia bernafsu tapi disayangi oleh Tuhan. Ya kan? Bernafsu ada tapi disayangi oleh Tuhan. Lalu nafsu ada dapat perasaan ada. Iya merasa melihat diberi Allah Ta'ala, mendengar diberi Allah Ta'ala, hidup diberi Allah Ta'ala, mati karena Allah Ta'ala. Ini orang dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita kaidah berzikir, ya kan? Kaidah ada caranya berzikir dekat, mulai dari beristighfar, mulai baca salawat sampai kita berzikir. Bila iya zikir kita tuh dah zikir tadi berzikir, tapi zikir ini dah bujur-bujur keluar dari hati yang tulus, ya kan? Bukan karena nafsu, bukan karena tekanan apa. Kalau kau berzikir aku harap dapat dunia, ada. Berzikir aku supaya dapat dunia, ada. Kita berzikir mata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena disuruh berzikir la ilaha illallah. Kita berzikir satu kali baca la ilaha illallah itu dosa kita 40 tahun diampuni. Asal ikhlas saja. Ini 40 tahun berdosa 40 tahun banyaknya dengan la ilaha illallah diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Karena ikhlas. Oleh karena itu kita orang yang beribadah ini mendengar kalimat tauhid, mendengar kalimat la ilaha illallah ini luar biasa. Dan kita pelajari ini judulnya kayak itu. Judulnya kayak kita itu. Judulnya kayak kita tuh bisa mudah la ilaha illallah. Nah, bila kita sudah dapat rahmat diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh daripada nafsu, ya kan? Dekatlah kita dengan Allah. Bila kita dengan Allah, apapun urusan apapun manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, baik urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi, semua tuntas karena dekat dengan Allah. Tapi bilanya kita kada dekat dengan Allah, maka urusan duniawi, urusan ukhrawi kita akan bermasalah. Ini. Jadi kita ambil ini Rasulullah ini disembunyi-bunyi membawa rahmat lawan kita dengan adanya Nabi menyampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang disampaikan oleh Nabi untuk keselamatan kita tadi. Habis. Lalu belajar kita mulai awal, tapi karena tadi sudah catat tadi kita mulai langit dan bumi dan segala isinya, makhluk apapun, angin, karena matahari, karena apakah, ini jangan ada masalah, ini semua ada dalam atur Allah SWT. Artinya apa? Ayat kita pada suatu saat mungkin bose kita harap berubah hadap bayu, bose pakai depan hadap karing, itu kan? Itu kita itu tangannya bertadap lubuk hadap supaya disiram hujan, ya kan? Dan hadap penjemur-jemuran hadap panas, ya kan? Itu manusia, tapi ada yang lebih baik lagi daripada kita. Atur siapa? Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita atur, ya kan? Aku hari ini kesini kenapa? Wa makarallah. Tadi Allah Ta'ala udah atur. Ada jadi kita ini atur, ya kan? Aku hari ini ke pasar, aku hari ini, ya kan? Sudah Allah Ta'ala udah baru kita lahir udah ditulis sudah.
Sebuah udah ada aturannya ya kan, termasuk hujan dan panas ada hujan. Di sinilah kita. Ada suatu saat kita menghadapi sesuatu ternyata langgata B. Nah, bagi orang dekat Allah Ta'ala ada masalah sabar. Handa ke pasar sekalinya hujan, ya kali jadi ke pasar. Handa berjemur sekalinya hujan, ada bapak ya kan? Ada jadi bapak. Handa ke pasar sekalinya panas hari, ya kan? Dicari duit ada aja, tulah ke pasar, alhamdulillah sabar syukur. Jadi di sini buahnya tuh bila kita bertauhid, bila kita berakidah, bila kita punya keyakinan kayak itu akan timbul sabar dan syukur. Maka di sinilah kita manusia tadi sabar dan syukur. Bila dia sabar judulnya ibadah, bila syukur judulnya juga, tapi juga ada jawaban, ya kan? Coba ada jawaban. Dan marah banyak manusia, banyak sabar dan ibadah, banyak syukur dan ibadah, banyak sabar ibadah dalam Quran. Wa qalilun fil ibadiyah syakur. Banyak manusia sabar banyak, tapi yang ada kejabar, yang ada syukur saling banyak. Kenapa yuk? Karena Tuhan ini banyak memberi nikmat, kita benar-benar. Kita ini banyak memberi nikmat karena cuma kita berdalam salah beritahu wow, gering ya Allah, pada pengeran dibaca usai lawasan ya Allah, rasa pada gering diberi tahu penglihatan, diberi tahu pada orang bersama derajat. Coba pernah ada kisah seorang laki-laki ini di jalan di padang pasir, ya kan? Karena sini ini orang berduit, terus kita aja, ayo kita hari ini ke padang pasir, hakut padang pasir, bahwa ini seorang Arab, orang Arab aja dia balap lari, lagi musim panas, ia kan ada di rumah, ia kan pada pasir, ia jangan pada pasir, pada di rumah. Ini sebuah ibadah sampai hari sekalinya beberapa pada pasir karena dia anak ada, makanan ada, sebuah ada, sekalinya tetap tiba-tiba banjir, habis sebuah hartanya habis, apakah dia tinggal anak yang paling halus lawan kudanya, lawan rahilahnya, ya sudah. Ya Allah, Engkau jadikan aku beri nikmat aku. Tadi aku banyak dapat nikmat, tapi sekarang aku ambil tinggal hanya 2 anak halus lawan tunggakan tadi. Alhamdulillah. Ada pengaruhnya, ada gelap, ya kan? Sekalinya buka kudanya, banyak saya kuda, balik kiau anaknya halus, ya kan? Nah, sekalinya anaknya halus diterkam oleh harimau. Kamu takut diterkam oleh harimau? Itu dia diterkam oleh harimau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi habis sudah karena disampuli banjir, jadi dimakan harimau pulang. Sekalinya pulang bisa saya kuda tajur bersih, kepala takut buta pulang. Coba bayangkan. Hari itu, malam hari itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmatnya yang banyak diambil, hartanya habis, anaknya habis, ya kan? Sampai anaknya harus hilang, kudanya tadi hilang, ijazah penglihatan hilang. Coba bayangkan. Kenapa lagi? Apa lagi ya Allah? Engkau ambil itu semuanya. Anak habis sudah, harta habis, semua habis, penglihatan habis. Tapi Allah, alhamdulillah, ada satu lagi yang belum aku ambil. Mudah-mudahan jangan aku ambil. Qalbi, hatiku, hatiku yang selalu ingat denganmu. Ini yang paling mahal. Ini kisah kejadian seorang tua datang, ya kan, di tengah-tengah di hadapan raja. Dia seorang tua pakai tongkat hadir. Waktu itu ada seseorang lagi udah raja dipatah oleh orang tua tuh. Ya kisahnya tadi
Kayak apa? Biar kisahnya kayak itu kisah. Mulai awal, aku dia saja bos, aku dia orang sugi. Pada suatu hari aku kepada pasir di pinggir telaga. Aku anakku, saya tidak tahu banjir, anakku habis. Semua tertinggal halus, tertinggal waktu gakan. Sekalinya waktu gakan lari, aku orang ambil, anakku begitu. Oleh itu ditangkap oleh harimau. Usaha saya kuda, sekalinya aku tadi jatuh, mataku jadi buta. Sekarang apalagi yang ada bagiku ya Allah, hatiku yang selalu selamat, sabar, ingat dengan Tuhan. Kalau ijazah judulnya ada tauhid, ada akidah, ada keyakinan, ada pegangan yang benar-benar selamat dunia, selamat akhirat. Ini kisah ini bagi kita, tadi ini pelajaran bagi kita di kisah kali ini. Dapat artinya ada sabar, ada syukur. Kapan ada sabar, kapan ada syukur? Bila ada tauhid, iman penuh kepada Allah, akan jadi orang syukur, akan jadi orang yang sabar. Kan dua-duanya ini, maka kita dua ini pasti juga dapat hebat, dapat cobaan. Ya kan? Bawalah kadang dua dapat hebat ke bawah, bawa kalau dah ada bawahnya pasti ada. Ya kan? Pasti ada tuh. Ya, cuma kayaknya jabatan terakhir, bala cobaan kita nih, ya kan? Seberataan kita nih kayaknya ida aja luhur. Jangan wala yastahiru sa'ata wala yastaqdimu. Bila udahkan dulu berdiri hijau dipasak oleh padi, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Selesai sudah tuh lagi. Habis saya sudah. Tinggal kita lagi kepada kita ini, ya kan? Dan maka oleh karena itu dengan kita belajar akidah, belajar sifat 20, belajar aqaidul iman, inilah akan menyelamatkan kita. Kita kada punya apa-apa, tapi ada yang kita punya, sesuatu yang lebih daripada dunia manusia. Apa yang kita miliki? Allah. Allah ampun dunia, Allah ampun segala-galanya. Kita jangan jauh dengan Allah. Kita harus dekat dengan Allah. Bagaimana jangan jauh dengan Allah? La ilaha illallah. Dekat dengan Allah. Subhanallah, dekat dengan Allah. Astagfirullah, dekat dengan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, dekat dengan Allah. Allah Akbar sembahyang, itu paling luar biasa. Ya kan, luar biasa. Jadi kita menghadapi keadaan di akhir zaman yang diceritakan oleh Nabi. Inilah satu-satunya jalan ibadat kita. Ya dari sebanyak-banyaknya berharta, banyak penuh, kadang menyelamatkan juga, ya kan? Kadang menyelamatkan juga. Kayak kisah yang diceritakan, kisah Jabat dari Musa itu. Baru Nabi Musa itu, aku apakah ada jatuh apa aja, dan Nabi Musa berkata, Rabbana mis apa ala awalum, wasyid ala awalum. Itu ceritanya, kisahnya Nabi Musa itu berdoa, ya Allah, sudah aku sampaikan kepada Fir'aun, dengan beliau menyampaikan begini-begini, dan mereka diberi oleh Allah nikmat pangkat, diberi oleh Allah harta kebanyakan. Itu didoakan oleh Nabi Musa. Allah hancurkanlah kerajaan mereka, hapuskanlah harta mereka itu segalanya. Baca dalam tafsir apa namanya 40 tahun hanya terjadi tenggelam itu. 40 tahun, kada 20 tahun, 40 tahun. Dan Musa itu berdoa, hanya diterima itu 40 tahun. Hanya terjadi tenggelam di air itu, di sungai Nil itu. Lagi sekarunnya tak itu, tapi gantung ke dalam tanah itu 40 tahun. Nah kembali penjuru kita orang beribadah, kita ini ya sama sebenarnya kada ada bedanya, ya kan? Hanya satu perbedaan kita, di sinilah kita masing-masing kita mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Makin kita dekat dengan Allah, makin kita baik. Tapi ingat, kita orang beribadah, kita orang yang bertakwa, kita orang yang sayang, jangan jauh juga dengan Rasulullah SAW. Nah, kenapa bulan kisah mati berputar lawan Nabi, ya kan? Karena kita ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, kada akan bisa pun kada diberikan petunjuk dalil. Cakai bahasa itu PPL-nya. PPL ini belajar kita berubah
Bisa kita berubah PPL, maka jadi ada cara memupuk kayak ini, cara menjabai kayak ini, cara kayak panen kayak ini, cara kayak menjapur kayak ini, kan PPL itu boleh jadi. Nah ini kayak PPL ya, cara berkita pertanian, tapi ini PPL kita dalil bahasa kita juga petunjuk jalan untuk menuju kepada Allah Taala itu tadi. Maka oleh karena itu, apapun kita berbenah diri kepada Allah, jangan lupa dulu lawan dalil ini tadi. Lawan dalil ini tadi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pun ya kita hadap berzikir, pun ya kita hadap apakah, jangan lupa pertama benar dulu baca istighfar, ya kan? Ini supaya bersih hati kita. Kan berzikir itu maunya hati bersih. Soalnya bila ya hati bersih, kan zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang yang membimbing kita, orang yang memberikan petunjuk kepada kita kan Nabi lawan sahabat, sahabat lawan tabi'in, tabi'in sampai guru kita lawan kita. Nah, kita ini lawan guru kita, lawan guru kita, sampailah lawan Rasulullah. Inilah orang yang berjasa lawan kita. Seberkat apapun mau mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun kita meninggalkan dalilnya ini, ya kan? Dan maka disitulah kita orang yang beribadah ini hal jazaa ihsani ila ihsan dalam surah Ar-Rahman. Al-ihsan di dunia dapat la ilaha illallah, al-ihsan yang akhirat surga. Bagaimana dapat yang dua ini? Dapat la ilaha illallah kayak apa? Dari Nabi, ya kan? Kayak apa kayaknya kita mendapatkan surga juga dari Nabi. Maka oleh karena itu kita lawan Allah dan Rasulullah ini harus mendekat. Lawan Allah ini pencipta alam semesta, lawan makhluk dan Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, makhluk terbaik dan ujung tidak ada orang yang terbaik di dunia kecuali satu-satunya yang Rasulullah SAW. Kayak apapun kita dekat orang terbaik dan Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang berbolong di dunia kecuali Allah SWT. Campur kita ini buat makhluk yang terbaik, makhluk yang paling berjasa, makhluk yang paling mulia. Bahkan dikatakan oleh Abu Samad Al-Bani dalam kitabnya Syairus Salikin, halaman antara 103 sampai 106, insanul kamil hanya Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW. Nah, jadi kita bila kita berucap salawat kepada Rasulullah, berhubung dengan insanul kamil, manusia yang sempurna, ya. Nah, kalau kita berzikir la ilaha illallah, hati kita digiring, ya kan, dibawa oleh dari Rasulullah SAW, sampailah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan bisa melepaskan, sehingga dalam sembahyang aja lagi tahiyatul dibaca lagi, kita baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi, assalamu alayna wa ala ibadil shalihin. Kita semua makhluk kan qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ditutup Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa salawat tutupnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat lawat Nabi. Kita juga bersalawat. Kita berdua mudah. Allah, malaikat lawat kita, sahabat-sahabat salawat lawat Nabi. Ini menunjukkan Nabi ini adalah makhluk yang terbaik. Bukan berarti meniadakan Nabi yang lain, tidak. Kenapa? Nabi-nabi yang lain itu stop lawan Nabi juga. Kan sudah sampaikan, ada 100 tahun sebelum Nabi lahir, Nabi Isa sudah mengatakan wa mubasyiran ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa padahal sudah menyebut Nabi yang akan datang adalah Rasulullah SAW. 2000 tahun sebelum Nabi lahir, Nabi Musa sudah membuat di dalam Taurat akan ada Nabi yang akhir zaman. Siapa orangnya? Muhammad. Ada jelas. Jadi kita orang yang beribadah ini, dua inilah
figur kita di dunia ini dua inilah siapa? Allah dan Rasul. Ini yang figur keselamatan kita masing-masing. Ya, masing-masing yang laki ya sahabat dan bini saya. Aku bahasa yang lawan Allah, aku sayang lawan Nabi. Dan sarik lagi percaya. Aku bahasa yang lawan pacar, aku sarik, ya kan? Aku sayang lawan anak ini sarik oleh dia. Tapi aku tidak sayang dengan Allah, sayang dengan Rasul karena dia yang cemburu ya. Aku sahabat Yosef, tapi bukan berarti kita ada sayang lawan bini, bukan berarti ada sayang lawan laki, bukan berarti ada sayang lawan anak lawan bini, ada sayang, tapi ada yang di atas segala-galanya kita sayangi, idola kita, figur kita. Siapa orang yang kita idolakan dalam hidup kita? Allah dan Rasul. Nah, kesimpulan, mudah-mudahan berkat kita ada belajar ini, sifat 20 ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi pada sudah segala keboleh, ya kan? Sebagai kita orang yang beriman, kita sekarang sudah ada punya. Jadi kada ada lagi rasa kita dirasa rasa minder, rasa kekurangan, kada sabar. Sabar kita di sana kekurangan, sabar udah kada ada berbagai, tapi kita sabar punya kelebihan apa? Sabar pada di hati kita. Ya kita berdoakan adalah Allah dan Rasul. Yang kita berdoakan adalah agama. Yang kita berdoakan adalah ibadat. Begitu Allahu Akbar, sujud di masjid. Ada orang kaya, ada orang pejabat, ada orang miskin, ada orang biasa. Begitu sujud adalah perbedaan. Tidak ada arah sabar. Ya kan, kaki dan sabar. Dan kita baca Allahu Akbar sabar. Ya kan, dan kita sujud sebuah sabar. Sampai terakhir kayak dokter Assalamualaikum warahmatullahi sabar. Ya kan, inilah Islam. Agama yang sempurna ialah agama Islam. Ya kan, dalam Al-Quran ya kan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kamu. Jadi agama ini sempurna. Siapa namanya sempurna? Nabi yang ada. Dan memandangkan agama Islam yang sempurna adalah Allah. Nah, akan sempurna apa ya? Akan sempurnanya kitanya. Kita akan sempurna. Kita banyak kekurangan. Kecuali Rasulullah, manusia yang sempurna satu-satunya adalah hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pun kita beragama jangan ikut-ikut Al-Quran sempurna. Ada doa-doa yang cari, ada jeliknya Al-Quran cari. Ya, ada orang pada bukan gimana Al-Quran ini yang pasif ada. Ya kan, bahkan Al-Quran selalu sesuai dalam keadaan sebenarnya apa aja. Iya kan, kisah Ubed dalam Al-Quran ada. Iya kan, coba kita katakan suruh baca lain ya lah. Kisah Ubed dalam hadis ada. Ya kan, ya ada juga lain istilahnya pada apa yang ada di dunia ini terjadi dalam Al-Quran sudah tercantum. Apa di dunia itu terjadi dalam hadis sudah diceritakan oleh Nabi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membacakan umat kita. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dekat dengan Allah dan Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan dijauhkan dari bala. Amin. Mudah-mudahan kita saudara menjadi umat Rasulullah SAW yang nantinya kita pada hari kiamat di bawah bendera Rasulullah SAW. Al-Fatihah.